Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 algoritma pemecahan masalah dua, yang mana kita mendapatkan algoritma dekat dan model. Di sini kami ada 9 anggota yang beranggotakan. Yang pertama saya Muhammad Iqbal Ghifari. Saya Ataya Teta Jumiza. Saya Fadila Syaputri. Saya Muhammad Rafli Mukti. Saya Arifin Putra. Saya Muhammad Mukramin. Saya Muhammad Hasan Mufadal. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai video dari algoritma yang kami gunakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Mufadal dengan NIM 2211513.054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pipeline model. Nah, pipeline model itu sendiri merupakan salah satu pemrosesan paralel yang dimana data atau tugas diproses secara bertahap oleh beberapa tahapan stage yang dijalankan secara berurutan. Tetapi masing-masing tahapan dapat bekerja secara bersamaan pada bagian data yang berbeda. Model ini terinspirasi dari pabrik perakitan atau jalur produksi, yang dimana setiap tahap memiliki tanggung jawab spesifik. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar, yang dimana konsep dasar dari pipeline model ini sendiri yaitu outputnya merupakan salah satu tahap yang akan menjadi input untuk tahap berikutnya. Yang kedua, tahapan-tahapan ini dijalankan secara konkuren atau paralel. Selanjutnya pada pengaplikasian pipeline model ini dalam mata kuliah algoritma 2, pipeline model sering digunakan dalam yang pertama ada pemrosesan aliran data atau stream processing, yang kedua ada pemrosesan matriks paralel, yang ketiga adalah simulasi sistem terdistribusi atau multiprosesor. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik pipeline. Di sini pipeline sendiri memiliki yang pertama paralelisme tahapan, yang artinya yaitu setiap tahap dapat bekerja dan berjalan secara bersamaan untuk data yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah throughput tinggi, yang dimana artinya yaitu setelah tahap pertama selesai memproses satu data, ia langsung bisa menerima data baru atau dijalankan oleh throughput kedua. Nah, yang ketiga yaitu adalah latensi awal yang tinggi. Di sini waktu tunggu hingga output pertama muncul bisa lebih lama karena butuh mengisi pipeline. Yang keempat, komunikasi antar tahap, yaitu biasanya antar tahap berkomunikasi dengan mekanisme buffer atau queue. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari pipeline ini sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu pemrosesan lebih cepat atau high throughput. Yang kedua yaitu memanfaatkan paralelisme yang tinggi. Yang ketiga, cocok untuk tugas yang dapat dipecah jadi tahapan berurutan. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu tidak cocok digunakan untuk proses yang sangat bergantung pada hasil akhir. Nah, karena hasil akhir dari pipeline model ini sendiri akan menjadi inputan dari data berikutnya. Yang kedua yaitu butuh manajemen komunikasi antar tahap yang rapi. Yang ketiga adalah jika salah satu tahap lambat, maka akan terjadi bottleneck. Jadi dapat disimpulkan bahwa pipeline model merupakan teknik penting dalam pemrograman paralel yang terdistribusi dan cocok untuk digunakan menyusun proses yang terdiri dari beberapa tahapan berurutan. Dalam pengaplikasiannya pada mata kuliah algoritma ini, dalam tugas besar ini, kami menggunakan pipeline model pada pembacaan data pada CPU masing-masing perangkat. Nah, nantinya CPU itu akan dikirim ke dalam cluster, dan cluster bisa melihat perangkat yang masuk dan melihat output dari datanya atau workernya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Putra. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang local machine dan cluster machine. Pertama itu tentang local machine. Local machine adalah komputer individu yang digunakan oleh satu pengguna secara langsung, baik untuk keperluan pribadi, profesional maupun pengembangan. Dalam konteks komputasi, istilah ini merujuk kepada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang berjalan secara lokal, artinya tidak tergantung pada sistem jaringan besar atau distribusi. Contoh dari local machine yaitu pertama ada laptop atau desktop pribadi, kedua ada workstation teknik untuk desain grafis atau CAD, yang ketiga ada server kecil yang digunakan secara lokal di laboratorium atau kantor. Local machine mempunyai karakteristik pertama yaitu standalone, yaitu semua sumber daya tersedia dalam suatu perangkat atau CPU, RAM, disk, GPU. Yang kedua ada langsung dikontrol pengguna. Pengguna memiliki akses penuh ke sistem operasi dan aplikasi.
Yang ketiga ada instalasi dan eksekusi lokal. Software seperti Python, MATLAB, atau IDE berjalan langsung di mesin ini. Selanjutnya itu ada umumnya menjalankan satu sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS. Kelebihan dari local machine ini pertama kemudahan penggunaannya, karena tidak memerlukan keahlian teknis dalam jaringan atau komputasi paralel. Yang kedua ada mobilitas dan fleksibilitas. Khususnya pada laptop, pengguna dapat bekerja di mana saja. Yang ketiga ada biaya lebih murah, karena tidak memerlukan banyak perangkat keras atau infrastruktur tambahan. Yang keempat ada cepat untuk penguji kecil, karena sangat ideal untuk prototyping, debugging, dan eksperimen ringan. Kekurangan dari local machine itu yaitu pertama ada batasan sumber daya, karena tidak cocok untuk pekerjaan berat seperti pekerjaan mode AI, skala besar, atau analisis data masif. Yang kedua ada risiko single point of failure, yaitu jika tidak dikersahkan, semua proses akan berhenti. Yang ketiga ada kurang efisien untuk paralelisme, karena sulit untuk memanfaatkan banyak prosesor atau membagi tugas komputasi. Yang kedua ada cluster machine. Cluster machine itu adalah sistem komputasi yang terdiri dari banyak komputer, atau bisa disebut dengan node, yang terhubung dalam satu jaringan dan bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas besar secara paralel. Cluster ini digunakan untuk menangani proses komputasi intensif dan data dalam jumlah besar atau big data. Cluster ini biasanya ditemukan lingkungan data center, superkomputer, layanan cloud, dan laboratorium riset dan institusi ilmiah. Arsitektur cluster ini terdiri dari node, yaitu komputer independen dengan CPU, RAM, storage sendiri. Kedua ada head node atau master, bertugas mengatur distribusi pengerjaan ke node lainnya. Yang ketiga ada worker nodes, menjalankan perhitungan atau pemrosesan data. Keempat ada jaringan atau interconnect, yaitu menghubungkan semua node, biasanya dengan kecepatan tinggi atau seperti InfiniBand. Yang terakhir ada manajer tugas, yaitu digunakan untuk mengatur dan menjadwalkan proses seperti SLURM, Kubernetes, Apache, YARN. Selanjutnya ada jenis cluster, yaitu pertama ada High Performance Computing Cluster, yaitu untuk simulasi ilmiah dan numerik. Yang kedua ada High Availability Cluster, yaitu untuk menjamin uptime dan menghindari downtime. Yang ketiga ada Load Balancing Cluster, yaitu untuk mendistribusikan beban kerja secara merata. Kelebihan dari cluster machine ini itu pertama ada skalabilitas tinggi, karena dapat menambah node sesuai kebutuhan komputasi. Kedua ada kinerja tinggi, karena cocok untuk AI, machine learning, pemodelan 3D, rendering, dan bioinformatika. Yang ketiga ada redundancy dan fault tolerance, yaitu jika satu node rusak, yang lain dapat melanjutkan. Yang terakhir ada distribusi beban kerja, itu proses bisa bagi-bagi sehingga lebih cepat selesai. Kekurangan dari machine learning itu pertama ada biaya tinggi, karena membutuhkan investasi besar untuk bakar gas, pendingin, listrik, dan manajemen. Yang kedua ada kompleksitas pengelolaan, karena perlu administrator sistem untuk mengatur jaringan, manajemen tugas, pemantauan, dan perawatan. Yang terakhir tidak cocok untuk tugas ringan, karena overkill untuk pengerjaan sederhana atau penggunaan pribadi. Kesimpulannya, local machine sangat cocok untuk penggunaan individual, tugas-tugas ringan, pengujian aplikasi, atau pengembangan awal. Dan kesimpulan dari custom machine yaitu lebih cocok untuk tugas yang berat, yang membutuhkan pemrosesan paralel dan data user, serta banyak digunakan dalam penelitian ilmiah, perusahaan besar, atau sistem komputasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menjelaskan kode untuk di bagian pipeline lokalnya. Nah, yang pertama kita akan mengimport beberapa library seperti NumPy, SciPy, Time, Trading, Queue, Matplotlib, dan Sutil. Selanjutnya kita akan konfigurasi pipeline, di mana kita akan menghitung matrix size berukuran 512, sehingga itu merupakan matriks persegi dengan ukuran 512 dikali 512, dan block size itu sebesar 128, di mana nanti matriks persegi yang berukuran 512 itu akan dibagi dengan 128, di mana kita akan mempunyai 4 blok matriks utama. Selanjutnya akan masuk kepada kelas proses monitor, di mana kelas ini digunakan untuk memonitor penggunaan CPU dan memori dari proses. Dalam kelas ini terdapat beberapa fungsi seperti devinit, di mana devinit digunakan untuk inisialisasi monitor dengan interval 0,2 sampling per detiknya. Selanjutnya, itu ada dev monitor yang akan mengambil terus data dari CPU dan memori, dan juga dev start dan stop untuk memulai dan menghentikan thread monitoring. Selanjutnya itu ada class pipeline states, di mana ini merupakan parent class untuk tahap pipeline. Terdapat dev init, beberapanya itu merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menjalankan pipeline tersebut, seperti ada input queue, output queue, worker thread, dan task prosesnya. Selanjutnya itu ada fungsi proses, ini merupakan bisa dibilang interface agar sistemnya berjalan dengan baik, dan juga ada fungsi start dan juga stop untuk memulai dan menghentikan worker thread. Nah, di sini ada fungsi worker, di mana worker ini yang akan menjalankan dan memproses data dari input queue tersebut. Selanjutnya itu ada dev get stat. Ini akan mendapatkan statistik performa pada tahap ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas LU decomposition stage, di mana LU decomposition stage ini digunakan untuk membagi matriks persegi tersebut menjadi dua matriks segitiga. Itu merupakan tahap awal dari LU faktorisasi. Selanjutnya kita akan melakukan forward submission stage, di mana ini merupakan tahap kedua. Kita akan melakukan forward submission stage untuk blok U atau blok uppernya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan forward submission stage, kita akan melakukan backward submission stage, itu untuk segitiga bagian lowernya. Nah, dari hal tersebut nanti akan dipecah menjadi upper dan lower di bagian LU decomposition state. Lalu kita akan melakukan forward submission, lalu backward. Selanjutnya kita akan melakukan matrix update state, di mana ini akan digunakan untuk menghilangkan sisa dari perhitungan untuk matrix selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke LU pipeline, di mana ini merupakan kelas utama yang mengkoordinasikan pipeline LU faktorisasi. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri inisiasi tahap-tahapnya. Yang pertama ada stage untuk LU decomposition stage, ada forward, backward, lalu matrix update state. Nah, jadi nanti semua matriks itu akan masuk ke 4 tahap stage berikut. Nah, kita akan juga membuat thread untuk data mover. Jadi data mover ini digunakan untuk memindahkan tiap data yang dihasilkan setiap set untuk ke stage berikutnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi untuk create data movers, itu untuk membuat thread untuk memindahkan data antar tahap. Lalu ada start pipeline dan stop pipeline untuk memulai dan menghentikan semua tahap di pipeline. Selanjutnya itu ada proses matrix yang untuk memproses matrix melalui pipeline. Jadi tiap stage itu akan diproses dengan fungsi dev process matrix. Nah, selanjutnya kita menggunakan get pipeline state itu untuk mendapatkan statistik performa dari semua tahap, dan dev visualisasi pipeline. Ini akan membuat visualisasi performa pipeline dari hasil yang telah didapatkan. Selanjutnya kita akan ke fungsi main. Ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan pipeline LU faktorisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil program dari local machine yang mana kami menggunakan 9 device komputer. Nah, pada komputer pertama ketika programnya di-run akan menampilkan grafik perbandingan dalam waktu komputasi, block operation, dan juga penggunaan CPU dalam pemrosesan ini dan diselesaikan dalam waktu 0,892 detik. Lalu pada komputer kedua, ketika programnya di-run, juga akan menampilkan grafik perbandingannya seperti ini. Lalu untuk waktu pemrosesan pipeline-nya ini selesai dalam waktu 0,8956 second. Lalu untuk komputer ketiga akan menampilkan grafik perbandingannya seperti ini dalam melakukan pemrosesan paralel pipeline dan untuk waktunya dalam waktu 0,894 second. Lalu untuk komputer keempat akan menampilkan grafik perbandingannya seperti ini. Lalu untuk waktu pemrosesannya itu selesai dalam waktu 0,9 second. Lalu komputer kelima dia selesai dalam waktu 0,88 second. Dan juga untuk komputer keenam pemrosesan paralelnya akan menampilkan perbandingan seperti ini. Dan juga untuk pipeline processingnya itu selesai dalam waktu 0,8961 second. Lalu selanjutnya pada komputer ketujuh dia itu selesai dalam waktu 0,89 second. Lalu selanjutnya komputer di ke-8 akan menampilkan grafik perbandingannya seperti ini dan juga prosesnya itu selesai dalam waktu 0,8904 second dan terakhir pada komputer terakhir akan menampilkan grafik perbandingannya seperti ini dan juga untuk proses pipeline-nya itu selesai dalam waktu 0,899 second. Nah, dari ke-9 komputer, maka didapatkan grafik analisis performa dari ke-9 komputer menggunakan pipeline model. Nah, didapatkan pada waktu eksekusinya itu proses matrix multiplication-nya itu secara konsisten membutuhkan waktu yang lebih singkat yaitu sekitar kurang lebih 0,27 detik, sementara pada LU pipeline factorization-nya itu membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar 0,88 hingga 0,93 karena dia itu melibatkan 4 tahap yang dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama ada decomposition, lalu ada forward, backward, dan juga update. Lalu untuk throughput-nya, semua komputer itu menunjukkan throughput yang stabil yaitu sekitar 4,3 sampai 4,5 blok per detik yang menandakan bahwa pipeline berjalan dengan efisien dan tidak bottleneck di salah satu tahap pada ke-9 komputer. Lalu perbedaan throughput-nya itu antar komputernya itu sangat kecil yang menunjukkan bahwa model pipeline ini bersifat konsisten di berbagai mesin lokal. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cluster mesin yang mana saya berperan sebagai schedulernya. Dan di sini kita bersembilan, di mana ada terdapat satu scheduler dan 8 workernya. Nah, di sini saya sekarang berperan sebagai schedulernya. Untuk menjadi schedulernya, yakni sebagai berikut. Kita masuk kepada CMD, kita masuk ke file environment terlebih dahulu, lalu kita dapat mengetikkan schedulernya, yang dimana semua device-nya tetap termasuk ke satu jaringan. Nah, setelah kita masukkan schedulernya, kita dapat ditampilkan sebagai berikut, yang mana schedulernya terdapat TCP
segini dan kita dapat mengakses dashboardnya sebagai berikut. Nah, uh, untuk worker-workernya kita dapat mengirimkan TCP ini ke worker tersebut. Maka dari dashboard dashboard dashnya kita dapat menampilkan ke 8 worker yang dapat mengakses TCP berikut. Nah, begini tampilannya ketika worker masuk ke dalam TCP dari schedulernya. Nah, kita masuk ke dalam program, tetap pada program cluster machine, kita harus memasukkan TCP yang sesuai dari dash schedulernya. Lalu kita dapat menjalankan program tersebut. Namun pada program ini terdapat hanya dapat mengakses 5 worker saja. Nah, sembari menunggu hasil dari cluster machine, kita dapat menjelaskan programnya di mana pada program ini kita untuk mengfaktorisasi paralel LU dengan menggunakan algoritma the pipeline model. Nah, di sini kita dapat ditampilkan cara dari faktorisasi dari LU tersebut, di mana kita pada the pipeline model ini terdapat produser, task sama consumer. Nah, di sini adalah stage 2 sebagai tasknya. Nah, stage 3 sebagai tasknya juga, terus stage 4 sebagai tasknya juga. Ini sedang memproses. Nah, di sini kita dapat ditampilkan grafik sebagai berikut. Nah, para program dapat kita kita ditampilkan sebagai berikut, yang mana pada matriks multi, multi multiplication dapat diproses selama 61 second. Untuk para pipeline RU faktorisasinya diakses selama 50 detik dan pipeline throughputnya dapat diselesaikan 0,32 task per second. Maka begini dari cara kerja dari cluster machine. Baik, sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Faiz dengan NIM 2115113 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas codingan tentang cluster pipeline model Python. Baik, untuk pada baris 1 sampai 15 itu ada import library dan konfigurasi awal. Pertama, program ini menggunakan Dash distributed untuk mendistribusikan tugas-tugas matrix processing secara paralel. Kita mengatur ukuran matrix, matrix size sama dengan 512 dan block size sama dengan 128 yang akan diproses secara bertahap. Untuk selanjutnya tuh dari baris 17 sampai 63 itu ada kelas cluster pipeline stage. Ini adalah komponen inti yang menangani tiap tahap dalam pipeline. Setiap stage bisa melakukan submit task, memantau hasil seleksi, get completed result, dan menunggu semua proses wait for completion. Fitur ini membuat pipeline bisa berjalan secara streaming, bukan batch. Terus selanjutnya tuh ada baris 65 sampai
93 fungsi yaitu fungsi-fungsi pipeline tiap stage. Setiap blok matriks diproses melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada LU decomposition stage, menghitung dekomposisi LU pada baris 66. Terus forward substitution stage, simulasi tahap substitusi maju pada baris 72. Ketiga tuh ada backward substitution stage, simulasi substitusi mundur pada baris 78. Yang keempat tuh ada matrix update stage, update terakhir pada matrix pada baris 84. Untuk selanjutnya tuh pada baris 95 sampai 196 secara garis besar itu adalah cluster LU pipeline. Fungsi utamanya adalah proses matrix pipeline. Ini yang mengatur terus streaming, yaitu hanya mengirim sebagian blok dulu max ke concurrent blocks, lalu secara bertahap submit sisanya sambil yang lain masih diproses. Contohnya yaitu pada baris 125 sampai 136 menunjukkan pengiriman blok pertama, dan 150 sampai 160 menunjukkan streaming blok selanjutnya secara bertahap. Baik, untuk selanjutnya itu ada pada baris 198 sampai 303, yaitu ada fungsi main. Main adalah titik awal program. Kita membuat koneksi ke das scheduler baris 202, lalu generate dua matriks acak menggunakan das pada baris 229. Selanjutnya tuh ada benchmark. Pertama adalah perkalian matriks biasa pada baris 234 sampai 237. Dan yang terakhir itu ada benchmark kedua adalah pipeline kita pada garis 240 sampai 303. Baik, selanjutnya tuh ada pada garis 245 sampai 285 itu ada monitoring cluster. Kita juga memantau CPU dan memori pada worker cluster dengan thread yang berjalan paralel sambil pipeline berjalan. Selanjutnya itu ada pada baris 270 sampai 303 kita ada visualisasi performa. Terakhir hasil performa divisualisasikan ke dalam 3 grafik. Yang pertama itu ada waktu eksekusi pada baris 275. Terus throughput pipeline pada baris 282 dan monitoring CPU dan memori atau fallback ke completion rate tiap stage dari 288 sampai ke bawah. Ini untuk full kode dari cluster pipeline model. Baik, dengan desain streaming seperti ini, pipeline kita lebih efisien dibandingkan pemrosesan batch dan bisa digunakan untuk skenario matrik besar di lingkungan komputasi terdistribusi. Uh, Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mukti dengan NIM 201151302 dari kelompok 5 algoritma pemecahan masalah 2. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari cluster, pemrograman cluster. Hasil dari pemrograman cluster ditunjukkan pada grafik berikut yang terdiri dari grafik execution time, task per second, dan juga grafik average CPU. Untuk grafik pertama yaitu untuk membandingkan waktu antara matrix multiplication dengan pipeline LU factorization. Nah, di sini terlihat bahwa pipeline LU factorization diselesaikan dalam waktu sekitar 47 detik dibandingkan matrix multiplication yaitu 58 detik, yang menunjukkan bahwa matrix pipeline LU factorization lebih singkat dibandingkan matrix multiplication.
Kali ini menunjukkan adanya peningkatan performa sebesar 1,22 kali lebih cepat berkat penerapan pipeline model pada lingkungan custom machine. Meskipun secara algoritmanya LU factorization ini eh, lebih kompleks dibandingkan matrix multiplication, namun berkat pembagian kerja antar worker memungkinkan proses berjalan lebih efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu grafik yang menunjukkan throughput pemrosesan pipeline, yaitu kecepatan sistem dalam memproses tugas atau task dalam waktu per detik. Nah, dari hasil yang tercatat, eh, untuk memproses task tercatat sekitar 0,3 detik per task, 0,3 task per detik, yang menunjukkan bahwa sistem pipeline pada cluster mampu menyelesaikan blok data secara konsisten dan stabil. Ini membuktikan bahwa workload ya dapat didistribusikan dengan baik dan tidak menimbulkan bottleneck pada tahap-tahap selama pemrosesan. Dan grafik terakhir yaitu menggambarkan penggunaan sumber daya CPU dan memori. Jadi selama eksekusi pipeline berlangsung, di sini terlihat penggunaan CPU menunjukkan fluktuasi yang cukup ringan, yaitu sekitar 20 atau 25%. Sedangkan penggunaan memori tetap rendah, yaitu hanya sekitar 10%. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan efisien tanpa membebani Dode secara berlebihan. Meski demikian, penggunaan CPU yang belum mencapai kapasitas penuh ini menunjukkan bahwa adanya peluang optimasi lebih lanjut. Misalnya seperti dengan memperbesar ukuran data yang diproses atau menambah jumlah worker yang aktif. Jadi dari kesimpulan ketiga grafik ini menunjukkan bahwa implementasi pipeline model cluster machine memberikan peningkatan performa yang nyata. Di waktu eksekusi yang lebih cepat, throughput yang lebih stabil, serta efisiensi penggunaan CPU yang stabil dan memori menunjukkan bahwa menjadi indikator bahwa sistem terdistribusi bekerja dengan lebih efektif dibandingkan eksekusi tunggal pada local machine. Nah, pada pipeline berjalan lancar tanpa gangguan dengan beban daya kerja yang terdistribusi secara merata antar worker. Dengan demikian, sistem cluster dapat menyelesaikan komputasi paralel berskala menengah hingga besar secara efisien dan stabil. Sekian penjelasan saya mengenai hasil cluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perbandingan cluster machine dan local machine. Yang di sini ditampilkan grafik membandingkan dua aspek utama dari kinerja sistem paralel saat dijalankan dua jenis algoritma. Yang pertama itu ada matrix multiplication dan LU pipeline factorization. Nah, dua metrik ini yang digunakan adalah waktu eksekusi dan throughput. Nah, jadi perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi kedua lingkungan eksekusi dalam menjalankan algoritma paralel. Nah, berdasarkan waktu eksekusinya, ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyelesaikan seluruh proses komputasi. Jadi, semakin kecil waktunya, semakin cepat sistem menyelesaikan tugas. Nah, dari matrix multiplication, local machine-nya itu terdapat 0,27 detik dan cluster machine-nya terdapat 62,00 detik. Sedangkan LU pipeline-nya terdapat pada local machine yaitu ada 0,90 detik, sedangkan pada cluster machine terdapat 51,00 detik. Nah, meskipun secara teori cluster machine ini seharusnya bisa memproses data lebih cepat dengan paralelisme tinggi, pada praktiknya justru terjadi sebaliknya. Pada yang sudah kami lakukan, itu tuh terjadi kebalikan dari teorinya. Nah, ini terjadi karena overhead komunikasi antar node di cluster machine, yang dimana sinkronisasi transfer data atau latensi jaringan itu menambah waktu secara signifikan. Nah, local machine ini tidak mengalami overhead tersebut karena semua proses berjalan dalam satu sistem sehingga lebih efisien untuk menjalankan berskala kecil hingga menengah. Nah, throughput yang terdapat dari percobaan ini
Throughput ini mengukur seberapa banyak tugas atau blok data yang bisa diselesaikan per detiknya. Jadi semakin tinggi throughput, semakin efisien sistem dalam menjalankan banyak pekerjaan secara cepat. Local machine yang terdapat pada throughput ini rata-rata itu sekitar 4,36 operasi per detik, dan pada cluster mesinnya itu terdapat 0,31 operasi per detik. Local mesin ini menunjukkan throughput yang jauh lebih tinggi, artinya ia bisa menyelesaikan lebih banyak unit kerja dalam waktu yang sama. Cluster mesin justru lebih lambat karena setiap komunikasi ini membutuhkan waktu tambahan. Dan jika tidak diatur dengan optimal, justru menyebabkan penurunan efisiensi. Dengan kata lain, untuk task berukuran kecil, tenaga besar dari cluster jadi mubazir dan tidak terpakai secara maksimal. Nah, jadi kesimpulannya, local machine ini lebih unggul dalam kecepatan dan efisiensi untuk skala pekerjaan kecil dan menengah, sedangkan cluster mesin cocok untuk skenario beban kerja besar, di mana tugas-tugas ini benar-benar dibagi rata ke kode ke banyak node dan overhead komunikasi bisa tertutupi dengan keuntungan paralelisme. Waktu eksekusi jauh lebih cepat di lokal karena tidak ada proses distribusi, data, dan sinkronisasi antar node. Sedangkan throughput lokal lebih tinggi karena komputasi lebih langsung dan tidak terganggu latensi komunikasi. Pada cluster mesin, baru optimal bila dikelola dengan konfigurasi yang matang seperti pembagian worker yang efisien, ukuran blok data yang sesuai, dan sistem komunikasi yang cepat. Nah, untuk analoginya dan memahami perbedaan dari kedua percobaan ini, seperti kalau kamu mengerjakan sendiri lokal mesin, itu tuh bisa langsung fokus dan selesai cepat. Tapi kalau kamu bagi satu halaman ke 10 teman, dan saat percobaan kami itu melakukan dengan 9 teman kami, jadi kami itu membutuhkan waktu untuk menjelaskan, mengatur format, menyatukan hasil, dan menunggu mereka selesai, sampai akhirnya malah lebih lama. Baik, jadi hasil dari kesimpulan dari project cluster yang kami kerjakan yaitu komputasi paralel secara signifikan meningkatkan performa, khususnya dalam lingkungan cluster yang memungkinkan eksekusi berkelanjutan serentak di berbagai node. Waktu eksekusi pada mesin lokal lebih lambat karena proses berjalan beruntun tanpa distribusi tugas. Sehingga sementara throughput sistem pada cluster lebih tinggi berkat aktivitas pembagian beban kerja ke banyak pekerjaan. Selain itu, penggunaan CPU dan memori lebih efisien di lingkungan cluster karena komputasi tersebar merata. Sedangkan mesin lokal hanya memanfaatkan sebagian kecil sumber daya, sehingga arsitektur sistem dan model distribusi data sangat mempengaruhi hasil akhir, terutama dalam menyeimbangkan komunikasi dan komputasi. Baik, terima kasih.